Mudah-mudahan dengan bahasa yang sederhana gitu ya, kalian bisa memahami tentang apa yang akan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Harus kencang ya. Masih semangat? Kalau misalnya yang muda itu semangat, nanti saya juga jadi semangat. Saya masih semangat karena ini hal yang penting yang harus disampaikan kepada generasi penerus ya. Yang nanti semua insya Allah yang ada di depan mata saya itu adalah para pemimpin bangsa yang akan membangun bangsa ini mencapai tujuan nasionalnya, ya, menjadikan rakyat Indonesia bumi putra Nusantara menjadi tuan di negeri sendiri dan sejahtera. Gitu ya. Sekarang kan masih banyak yang susah ya. Baik. Yang saya hormati ini Pak Wasekum ya, Pak Majen TNI Purnawirawan Robi dulu adalah Dandim di sini tahun 2000 sampai 2002 belum ada lahir ya. Wah, sekarang kita mau menyerahkan estafet kepemimpinan negara dan bangsa ini kepada adik-adik semua ya. Kemudian saya belum baik Pak Ahmad ya, Ahmad. Jadi beliau saya turun bisa terselenggara kali ini. Kemudian rombongan dari DHD Fatima, mulai dari Pak Herman ini, Dr. Andes Brigjen Pol, Dr. Andes Suherman, SH MM, ya. Jadi langsung sekali saya kenalkan ya. Jadi senior kalian itu bukan main untuk meraih prestasi khususnya di bidang akademis ya, bukan main. Kemudian yang sebelah Pak Herman itu Ibu Hajah Emma Purnama Kertabudi SH MSI dokter ya. Kemudian yang berikut Brigjen Pol Dr. Andes Wahyu Zaini SH MH. Nah, itu Pak Wahyu ya. Kemudian yang berikut Ibu Hajah Ati Wati, ini juga beliau SH MSI. Boleh tepuk tangannya? Yang berikut Ibu Dr. Ida Teresia Widayati MSI dokter. Jadi saya juga ya, yang masuk di dalam DHD Provinsi Jabar itu istilahnya tahu saya tidak dari segi akademis ya, dan dari segi kejuangan yang ada di dalam sini ya. Kemudian kalau sekalian yang ada dari DHC ini boleh jauh-jauh nih ya, dari DHC Kabupaten Tasikmalaya, Kang Eman ya. Itu di jajarannya ada. Kemudian ada juga dari DHC Garut, ya kan? Itu Purwokali. Jadi sebenarnya adalah dua DHC Banjar, ya, Kota Banjar dengan
satu lagi Ciamis, tapi belum ya. Baik, sekalian yang saya mengucapkan terima kasih juga kepada ICA ya, Inter Indonesia Creative Academy ya, atas penyelenggaraan ini. Dan saya senang ya, jauh-jauh ya, sudah tua, tapi begitu diminta untuk memberikan tentang jiwa semangat dan nilai-nilai kehidupan Pak kepada adik saya senang. Karena mudah-mudahan ya, kalau saya mah banget, adik-adik ini kan nanti akan menjadi pimpinan bangsa ini. Baik, saya diminta untuk di sini ya. Nanti saya akan bagi dua. Satu adalah nanti pengenalan apa sih DHD 45 Provinsi Jabar atau Badan Pemberdayaan Kebudayaan 45 Jawa Barat ya. Apa sih jiwa semangat dan nilai-nilai jiwa 45? Nanti akan disampaikan. Kemudian masuk kepada rencana paparan ya, sesuai dengan apa kita ada temanya. Apa temanya? Sekolah kebangsaan. Apa? Sekolah kebangsaan nilai jiwa 45, inspirasi membangun negeri. Nah, inspirasi membangun negeri. Jadi kalau di tentara ada proposisi, kemudian harus diturunkan menjadi judul. Judulnya itu adalah apa? Mobil. Saya lupa karena yang membuat itu Pak Romi. Kemudian saya membacakan lagi ya, jadi peran generasi muda, membangun negeri dari masa ke masa ya. Nah, ini nanti akan saya bagi dua juga gitu ya. Satu adalah lintasan sejarah Indonesia mulai dari zaman Belanda sampai dengan sekarang ya, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Robi ya, oleh Pak Robi nanti. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan oleh saya situasi kekinian, kemudian apa yang diharapkan kepada generasi penerus ini ya, dengan tentunya harus punya landasan dasar menjiwai tentang jiwa semangat dan nilai-nilai kehidupan Pak Ina. Nah, kira-kira waktu saya kan 40 menit. Nah, saya akan coba dari 45 menit saya bagi. Nanti 15 menit itu saya serahkan ke Pak Robi ya, 20 menit nanti saya ya, mulai dari pengenalan dari Pak Tima ya, kemudian termasuk ke situasi kekinian, dan nanti 10 menit tanya jawab. Karena kemarin pada saat saya di Cirebon itu tidak ada sesi tanya jawab, ada yang marah ke saya, Pak, kenapa tidak ada tanya jawab? Saya jauh-jauh datang, saya ingin menjelaskan masalah tentang situasi kekinian. Pak, saya bilang kan mengatur Pak Bupati, kan? Saya kan nggak bisa, jadi saya rangkul dan pernah marah-marah, apa sih yang Bapak ingin tanyakan, kan gitu ya. Akhirnya gitu kan, orang itu masih jauh-jauh datang, kalau kita kasih tanya jawab. Jadi, nah gitu ya, kita akan coba. Baik, sekarang apa ya, saya coba dulu ya. Saya ingin, enggak, belum tahu saya kan, ya. Tadi sudah kenal yang rumah saya ya. Nama saya sebenarnya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudarya. Dulu waktu saya dinas Letnan Jenderal. Akhirnya nama sekolah ya, tetapi semangat masih ya, orang itu ada di semua. Nah, jadi nanti kalau ada ini dan jumpa saya, kalau mau jadi tentara, wah itu saya pesan. Karena tentara itu dididik, dilatih, dibina untuk siap mati untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Tetapi saya berharap juga yang bukan tentara juga harus punya itu, jiwa itu, manakala suatu saat dibutuhkan untuk membela agama bangsa dan negara. Ya, bisa? Bisa? Lalu, ya. Jadi nama Yayat Sudarya, saya lulusan Akabri tahun 1982 sama dengan Pak Robi.
Kalau yang sudah beredar orang semua tahu itu Pak Gatot Nurmantio, ya dulu Panglima TNI. Itu sepakatan dengan saya. Nah, kemudian saya ditugaskan di Kopassus, ya dilatih lagi menjadi anggota Kopassus 22 tahun saya di Kopassus. Dari situ saya ke Bais. Apa Bais? Coba saya tanya. Apa Bais? Tahu nggak kamu? Kenapa? Hah? Lain Bais, Bais. Bais itu Badan Intelijen Strategis. Itu yang bergerak di intelijen, ya, strategis, ya untuk memantau situasi kebangsaan dan apa kira-kira ancaman di dalam sini supaya ditangkal. Makanya ada Badan Intelijen Strategis. Saya Bais kemudian ditugaskan saya menjadi Kadis Pertahanan di Beijing, China. 3 tahun saya menjadi Kadis Pertahanan. Jadi saya tahu bagaimana situasi China, ya. Kemudian bagaimana dia menguasai Xinjiang, suku Uighur yang mayoritas Muslim, bagaimana dia menguasai Tibet, ya, yang mayoritas agamanya Buddha, kemudian lagi Cina hampir sebagian besar dia tidak beragama, tetapi dia memegang istilahnya kurang jam jauhan dari leluhur-leluhurnya. Memang kalau Cina kalau merdekanya tahun 49 duluan bulan kita. Tetapi kalau Cina dari budaya ribuan tahun, sehingga memang masalah nasionalisme mereka tinggi. Ya. Nah, setelah dari sana kemudian saya balik lagi, ya, saya di tempat pendidikan di Pendidikan TNI di Serpongkar, kemudian saya ditarik ke BIN menjadi Direktur 33. Dari BIN saya dipindahkan menjadi Aspam Makassar, Asisten Pengembangan Makassar. Kalau sekarang namanya Asisten Makassar. Dari situ kemudian saya ditarik menjadi Kabais, bukan Pais tapi Kabais, ya, Kepala Badan Intelijen Strategis. Kemudian dari situ saya didorong lagi menjadi Sesmenko Polhukam. Dari situ saya lagi menjadi orang kedua di Polhukam dengan Pak Wiranto waktu Menko Polhukamnya Pak Wiranto. Kemudian saya pensiun bulan Juni 2017. Sekarang menjadi Pak TNI. Tahu Pak TNI? Pensiunan Tentara Nasional Indonesia, pensiun. Ya, nah dari sekalian, saya langsung ya. Yang pertama saya ingin bicara masalah itu riwayat hidup saya. Saya ingin bicara masalah DHD 45, ya. DHD PPK 45 singkatan dari Dewan Karya Daerah Badan Pemberdayaan Budaya 45. Apa sih itu? Nah, itu nanti saya jelaskan. Sekarang dari organisasi, ya, itu ada dasar hukum tentang DHD 45 itu, yaitu Kepres nomor 63 tahun 1995 ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Kedua adalah Kepres nomor 50 tahun 1984 ditandatangani oleh Pak Harto. Oleh Pak Harto. Jadi kalau dengan Kepres ini artinya DHD 45 dengan jajarannya termasuk DHN 45 yang pusat di Jakarta bukan LSM, tetapi itu levelnya adalah sama dengan lembaga negara. Ini perlu diketahui, ya, supaya khususnya nanti di dalam pembiayaan operasional ini harus diketahui oleh para pejabat itu, ya, pejabat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dan kebanyakan kita tahu termasuk gubernur. Jadi dengan dua Kepres ini sebenarnya itu sebagai lembaga negara sehingga biaya operasionalnya harus dimasukkan ke dalam APBN untuk pusat dan APBD wilayah. Ya, jadi resmi ini bukan abal-abal seperti banyak sekarang kan. SM begini, kemudian pakaiannya pakai baju tentara, gitu ya. Padahal latihannya nggak pernah, gitu ya. Enak aja ya. Terus pakai tanda jasa segala macam. Kalau saya bilang tandanya saya dari mana, pakai aja tutup botol Coca-Cola, gitu, ember di sini kan. Itu bukan dari mana, gitu ya. Jadi, nah dari saya, jadi DHD 45 ini itu dulu sebenarnya dari sejarahnya itu
setelah periodisasi perang kemerdekaan, ya, lanjut masa perjuangan dan untuk mengisi kemerdekaan, maka semangat nilai-nilai ini harus dilestarikan, sehingga dibentuklah suatu wadah, Tunggu sebentar ya.